Ya, kita ingin ke depan lebih banyak lagi santri yang ahli AI, santri yang ahli blockchain, santri yang ahli data analitik, santri yang ahli bioteknologi, robotik, cyber security. Ketemu lagi dengan Ngompol bersama Om Begawan. Saya mau ngupas tentang Wakil Presiden ini. Ya, kadang kalau mencermati itu harapan atau keinginan Wakil Presiden kita ini kok kayaknya nggak empan-papan. Ya, doa atau menginginkan sesuatu yang positif itu ya baik-baik saja, tidak ada salahnya. Namun mestinya bicara tentang sesuatu ya dilihat dulu siapa audiensnya atau yang mendengarkan omongannya itu siapa. Ini ngomong di pesantren, nawarinya perkara ilmu di luar pesantren. Kan jadi gak nyambung, ora trep gitu. Nah itu pengasuh sama Pak Kiai Buntet. So buntet beneran. Istilahnya begini loh, kita pengen bikin nasi goreng, yang dimasukin ke wajan itu roti atau mesis atau kacang, kan nggak mungkin bisa menghasilkan nasi goreng yang dimaui. Tadi dengar sendiri toh waktu pidato Gibran di Pondok Pesantren Buntet Cirebon, waktu peringatan Hari Santri itu loh. Nggak salah sih permintaannya, hanya Om Begawan kok miris ya, apa kok harus jadinya selalu yang melek teknologi. Apa-apa IT, AI. Loh memang kalau santri atau anak-anak yang belajar agama yang mau memperdalam tentang kitab atau hidup menemani masyarakat itu bukan sesuatu yang baik. Tadi Gibran bilang dia berharap ada santri ahli AI, mudeng blockchain, tahu data analitik, ngerti bioteknologi, robotik, cyber security. Nah itu semua kan istilah-istilah yang sebenarnya gak begitu dipahami oleh anak-anak santri. Apa di masa mendatang semua jadi bergantung pada kecerdasan artifisialnya Gibran ini tuh. Dan seakan-akan gak jadi ahli-ahli yang tadi disampaikan, kuwi dudu santri sing apik. Kan enggak begitu. Bagi Om Begawan kalau memang mau bilang atau memberi pesan-pesan kayak gini diimbangi dengan pesan yang lain, misalnya ini nek cah pondok kan diharapkan jadi anak soleh solehah kan gitu. Nah mesti bapake jenenge Budi gak apa-apa, sing anake Budi dadi anak soleh apa solehah gitu. Tahu teknologi nek atine gak lurus, gak bekerja buat kebaikan kan ya sama saja. Justru yang mendasar itu malah terkait dengan akhlak, perilaku, adab. Malah lebih penting itu. Unggah-ungguh, etika. Lo memang nek pidato babakan IT terus kesannya wong maju gitu, cah pinter, bakal cerah masa depannya itu. Ya belum tentu juga. Ngasih wejangan begitu pada para santri kan terkesan ilmu di pondok kaya gak penting. Perkembangan dunia yang cepat ini arus globalisasi yang terus tumbuh kudu kita ikuti, iya pasti termasuk pondok pesantren. Namun hal itu tidak kemudian menilai ilmu atau pendidikan di soal agama bisa ditinggal begitu saja. Mengapa isi sambutan atau pidato wakil presiden tidak ditekankan agar anak-anak menjaga akhlak sama perilaku mereka? Bahwa kelak ke depan usai keluar dari pondok silahkan memperdalam ilmu lain yang sesuai minat masing-masing. Mempelajari kemajuan teknologi itu bukan satu-satunya jalan yang kemudian kita sebagai manusia masih bertahan di muka bumi. Dulu sejak puluhan tahun lalu, jangankan IT, listrik saja masih jarang dipakai. Dunia pesantren sudah ada di negara ini, dan sekarang ketika internet, HP, teknologi sudah sangat maju, pondok-pondok pesantren masih juga bertahan
Tidakkah melambangkan kalau pendidikan agama itu bisa mengikuti perkembangan zaman? Apa jangan-jangan dia sendiri gak paham itu dengan dunia santri, ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren, yang meski masih banyak pakai model zaman sebelum kemerdekaan, namun mampu menghasilkan santri-santri yang baik. Lu jangan merasa lo dengan membawa isu-isu teknologi, terus pesantren harus berganti metode atau mengajarkan apa yang dikatakan Gibran itu. Nek gak pernah ngerti pondok, nggak usah sok tahu, sok ngandani bicara yang nggak pada tempatnya. Empan-papan lah. Kenapa sih wakil presiden tidak berpesan yang bersifat general, yang umum aja? Contoh untuk tetap patuh dan tawadu pada Pak Kiai, manut, nurut sama orang tua, menghormati sesama, peduli dengan sesama, tidak boleh merendahkan atau membuli pada teman, memelihara, menjaga, serta menerapkan apa yang diajarkan sama pondok pesantren di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apa dia sadar diri? Nek ameh ngandani soal akhlak, perkara patuh ke orang tua, dia sendiri tidak menjalankan loh. Ya aku terus terang jadi curiga ini. Nek Wapres diajak ngomong tentang moral, etika, apalagi tentang bahasa-bahasa agama, dia mungkin tidak dong ya bisa. Kan bisa juga. Para santri didorong jadi ulama-ulama besar, menghasilkan karya-karya yang berkontribusi demi perdamaian dunia misalnya. Lah tetap bagus juga kan. Ingat loh, Indonesia itu juga diakui sebagai salah satu negara yang tidak hanya toleransinya yang bagus, menjalankan Islam secara kafah, tetapi juga mampu melahirkan ulama-ulama besar yang terus dikenang oleh dunia Islam. Meski bukan keturunan dari Timur Tengah, orang-orang Indonesia ini dan Islam masuk ke negara ini dibawa oleh pedagang Persia, nyatanya ilmu Islam tumbuh dan diterima sama mayoritas rakyatnya. Bahkan tokoh Islam kita banyak melahirkan kitab-kitab atau ilmuwan Islam yang dihormati dunia. Banyak tuh, contoh ada Profesor Quraish Shihab, ada Gus Baha, termasuk bekas wapres kita, Kiai Ma'ruf Amin. Itu tokoh-tokoh yang disegani oleh umat Islam dunia. Loh, kalau para santri memang diajarkan berbagai ilmu agama, ya biar mereka mendalam itu di pondok pesantren. Mestinya pidato wapres itu fokus saja di perkara-perkara tadi. Nah setelah itu bila ada yang tertarik sama teknologi, baru disebut ada kemajuan teknologi yang bisa didalami sama mereka, seperti AI, blockchain, data analitik, lansak piturute. Ora ujuk-ujuk. Harus menguasai AI ya, nggak bisa. Seolah-olah ilmu agama itu tidak penting dipelajari. Di pondok pesantren itu ilmu agama yang utama dipelajari. Yang lain itu sebagai tambahan ilmu atau jurusan yang mereka inginkan sesuai dengan bakat minat mereka. Toh anak-anak Indonesia itu jumlahnya banyak banget. Banyak, beberapa tahun mendatang negara kita bakal terjadi bonus demografi. Ya sudah di situ saja dijelaskan bonus demografi itu. Setiap anak bisa mengambil peran dan berkontribusi sesuai minatnya, bakat, minat dan sebagainya. Dan tolong Pak Wapres, tolong disampaikan negara mau memfasilitasi mereka kayak gimana. Soalnya gini yang disupport negara, mau babakan Madiang loh. Mana itu 19 juta lapangan pekerjaan? Dan perkara IT, Pak Prabowo hanya menjanjikan mau ngasih nyebar 330.000 smart TV yang dibagikan ke sekolah-sekolah. Lu Wapres sendiri kan wis memerintahkan ada tambahan pelajaran soal AI sama coding. Ini problemnya adalah dua materi tambahan itu nek gak didukung fasilitas teknologi memadai, yo percuma. Harus ada wifi, harus ada perangkat lunak dan sebagainya. Dan jaringan internet di sekolah kan bisa cepat. Nek mau lemot. Atau negara mendistribusi komputer atau laptop canggih, ya itu baru jalan. Nah ya percuma yang dikasih komputer atau laptop, pengajarnya ya ramudeng. Pengajarnya gaptek, gimana anak didiknya bisa maju? Lu Wapres kita itu hobinya ngoyo woro. Kadoan le memandang masa depan.
Loh, dia sendiri aja tidak punya budaya baca loh. Pengakuannya dia sendiri. Tapi alat atau penghubung ke arah kemajuan itu tidak disediakan sama pemerintah. Nek pikirannya kaduan. Bicara itu sesuai dengan kondisi sama keadaan yang ada. Empan papan sekali lagi. Maju secara perlahan, selangkah demi selangkah. Lah kok ujuk-ujuk kedoan bas. Lah kalau wapres andalane di mana-mana sok bicara AI, hilirisasi, coding, seakan-akan peluang menguasai hal lain itu pasti bakal tertinggal, terkalahkan. Lah, Om Begawan akui di masa mendatang teknologi beneran penting, memegang peran krusial, dan tentu bukan berarti nek cah pondok itu pasti sulit belajar teknologi dan gak bisa maju atau sulit memahami teknologi. Lu tergantung bagaimana negara mengambil peran terhadap pendidikan di pondok pesantren ini. Situ di mana-mana pidato aja, tetapi sekolah-sekolah gak dikasih akses alat belajar, yang ngapain? Teori tok. Guru-guru kapasitasnya tidak dibekali tambahan. Malah gajinya guru masih rendah, apa meneh sing honorer. Lah itu namanya kan ngoyoworo, omdo, omong doang. Lagian yang kemarin santri pada mendengar pidato itu santri setingkat SMP SMA atau naik boso pondok itu level MTS sama MA. Ya. Gini aja deh. Pak Wapres itu dorong-dorong begitu. Dia sendiri juga banyak terlibat loh. Atau lumayan intens mendorong secara nyata loh. Gimana anak-anak muda makin familiar sama IT. Ya maksudnya gini, maksudnya Begawan. Misalnya, dia membina sekelompok remaja yang jago IT, yang punya grup robotik, yang sering bertanding ke kejuaraan internasional. Ada yang pernah mengerti dia punya gitu? Kelompok-kelompok itu, komunitas-komunitas. Atau contoh lain, medsosnya sering unggah tayangan hasil AI. Bisa juga itu. Pas pidato ada video pendek tentang cyber security misalnya. Kan enggak dia perlihatkan itu. Lalu mau ngomong tok penak. Kamu dorong-dorong tok, sekedar gambleh penak. Apa ya iso nek mau ngono tok. Harus diberi teladan, harus diberi contoh. Ada testimoni dari dia. Ojo teori tok. Ada fasilitas yang digerakkan. Peran pemerintah ada. Sebagai anak milenial, jadi representasi anak muda. Lu aja ngomong tak. Bukti konkretnya mana? Luncurkan itu situs atau aplikasi yang berhubungan atau memanfaatkan teknologi buat berkomunikasi sama Wapres. Lah wong program lapor Pak Wapres saya mau ngono tok. Mandek kok. Laporan banyak ndak ditindaklanjuti kok. Nah sekedar jadi materi pidato, semua orang bisa. Apalagi tinggal membaca saja yang sudah disiapkan oleh stafnya. Idealnya loh, idealnya. Sebelum mendorong anak-anak, ya dicontohkan dulu, ada testimoninya dulu. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa dilihat sama mereka. Ada pondok pesantren yang dibantu mengembangkan kemampuannya santri misalnya dalam belajar coding, mendevelop video versi AI, atau bikin robotik. Ngono. Loh di mana dia punya percontohan? Nggak ada tuh. Ada enggak kira-kira? Nah ya sebagai anak pondok, istilah-istilah tadi tidak selalu familiar, tidak terbiasa atau pernah mereka dengar. Kebiasaan mereka itu ya itu apa ya, kalau ya rohan, takzir, kalau ada bahasa Bandungan, murojaah, ada lagi bustelan, dan masih banyak lagi lah istilah-istilah itu. Apa terus yang begituan tidak berguna buat masa depan mereka? Memang mereka juga hanya menguasai syair, taklim, muta'alim, jurumiyah, hakidatul awam, dan lainnya. Apa tidak terpakai saat mereka dewasa? Oh penting itu. Sekali lagi penting. Bahkan kalau itu bisa mendasari hidup mereka ketika menguasai teknologi, tidak belasa-belasa. Pasti dia dipakai dengan bermanfaat. Lu jangan suka meremehkan loh. Tidak menganggap penting dan dunia pesantren dinilai sebagai dunia yang jauh tertinggal. Oh enggak. Dulu tanpa dipeseni macam-macam, nggak dipameri teknologi-teknologi,
Banyak loh anak pesantren berhasil di dunia internasional. Banyak loh santri-santri kita sukses menjalani kehidupan internasional. Om Bengawan bisa sebutkan, misalnya ada nama Ainun Najib. Bukan MH Ainun Najib, bukan, beda orang itu. Ini Nimas Ainun Najib, yang foldernya kawal pemilu sama kawal COVID, itu cah pondok. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada Profesor Nardir Shah Husin, dosen di Australia itu. Ada Profesor Sumanto Al-Hurtowi, dosen di Arab Saudi. Ada Mas Mu'nim Ziri di Amerika. Terus Kang Ken Kawan Sutanto di Jepang itu. Dan masih banyak lagi. Itu dari orang-orang pondok. Mereka itu cah pondok tulen. Beneran lulusan berbagai pondok. Salaf alias pondok tradisional. Dudu pondok modern bahkan. Sing bayarnya larang-larang. Mereka bisa tuh ngikuti perkembangan dunia. Bahkan bisa menguasai teknologi yang sekarang sedang berkembang. Bukankah idealnya Pak Wapres yang mesti introspeksi, bercermin diri, ngilu gitoke dhewe. Lho itu kan sejak SMA di luar negeri. Malah kalau manut data KPU SMA-nya sampai 2 kali. Di Singapura sama Australia. Oke men. Ojone perkara teknologi. Kenapa bicara bahasa Inggris saja rakyat enggak pernah ngelihat? Ya udahlah, sadar diri aja lah. Apa enggak malu sekarang? Mas Wapres ijazahnya baru diubek-ubek. Lagi ditakok kena genti-genti ini. Makanya ini yang diselesaikan dulu sebelum memberikan dorongan-dorongan kepada siswa-siswa dimanapun ketika ada kunjungan. Sesuk nek pidato ini tak pesen ini. Gak usah sok tahu, sok ngandani daki-daki perkara AI. Nah, yang sementara Wapres sendiri tidak melakukan apapun. Gitu ya. Jadi berikan mereka, yang terpenting adalah etika, adab, unggah-ungguh, apalagi itu di audiennya di pesantren. Sangat butuh mereka yang berhubungan dengan agama, perilaku, adab dan sebagainya. Bukan AI di sana, itu nanti lah. Oke ya, jangan salah paham. Ini hanya sekedar ungkapan hati saya agar masyarakat, apalagi siswa-siswa setingkat SMP, SMA tidak terjebak dengan teknologi yang semakin maju ini. Tetap adab, unggah-ungguh, etika menjadi pegangan dasar hidup kita. Salam Bengawan. Dadah.